البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang mana sudah kami jelaskan bahwasannya pembatal-pembatal keislaman itu tidak ada batasannya. Namun disebutkan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Itu maksudnya adalah pembatal yang inti, dalam artian yang paling besar, kebanyakan orang terjatuh di dalamnya. Yang terakhir kita ambil adalah pembatal keislaman yang kelima. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu pembatal keislaman yang pertama. Yang kedua, seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, baik di dalam meminta syafaat ataupun bertawakal. Jadi mereka tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perantara-perantara orang saleh menurut mereka mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufurannya atau membenarkan keyakinan serta agama orang kafir, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Kemudian yang keempat adalah barang siapa yang meyakini adanya petunjuk yang lebih baik, lebih sempurna selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Al-Qur'an was sunnah, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Pembatal yang kelima adalah orang yang benci terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Jadi dia benci terhadap syariat tersebut tapi dia ngamalkan gitu ya. Itu ternyata pembatal keislaman juga. Jadi kalau kita ngamalkan jangan benci. Kita mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat memang benar-benar karena itu disyariatkan. Harus kayak gitu. Jangan sampai kita benci dengan amalan syariat yang kita amalkan. Sebenarnya kami tidak mau, sebenarnya kami enggak ingin, karena enggak enak dengan ikhwah atau enggak enak dengan si fulan, enggak enak dengan si alan, akhirnya dia ngamalkan. Tapi benci dengan amalan tersebut, amalan sunnah atau benci dengan syariat tersebut, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran walaupun mengamalkannya. Oleh karena itu, ketika mengamalkan sebuah syariat, baik itu sunnah maupun yang lainnya, jangan benci terhadap amalan yang diamalkan tersebut. Wallahul musta'an. Kita lihat qala asy-syarih asbahullah halaman yang ke-70. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir fata'sal lahum, sungguh kecelakaan untuk mereka, wa adalla a'malahum, dan sungguh telah sia-sia amalan mereka. Sebabnya apa? Dzalika bi annahum, yang demikian itu sebabnya karena mereka karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, karena mereka benci dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Akhirnya dengan kebencian tersebut justru Allah Ta'ala menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi jangan sampai kita benci dengan Al-Quran, benci dengan As-Sunnah walaupun kita ngamalkannya. Jadi ketika kita ngamalkan itu benar-benar karena kita tunduk dan patuh terhadap syariat tersebut, bukan karena benci, bukan karena yang lainnya. Na'am barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun, sesungguhnya orang-orang jahat
berada di dalam neraka, azab api neraka Jahannam khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Sebabnya kenapa? Ila qaulihi laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sebabnya ini. Sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, al-haq, Al-Qur'an maupun as-sunnah. Namun justru kebanyakan kalian terhadap kebenaran benci. Jadi jangan sampai benci dengan kebenaran, barakallahu fikum. Naam. Al-haq yang namanya kebenaran dari manapun datangnya wajib kita benarkan. Cuman dalam mencari harus pandang-pandang orang yang menyampaikannya. Karena ilmu ini adalah apa? Agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, yaitu asarnya Al-Imam Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau gurunya saja sudah rusak, itu mau tidak mau muridnya suatu ketika akan rusak juga. Nah, gurunya misalkan membolehkan demokrasi, membolehkan demonstrasi, membolehkan pemilu. Muridnya mau tidak mau ikut juga. Seperti gurunya. Gurunya membolehkan dakwah dengan televisi, dengan video, dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Muridnya mau tidak mau, lambat atau laun akan ikut juga. Karena apa? Karena al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya. Lihatlah sama siapa dia berteman, gitu loh. Nah, ini teman setianya adalah seorang guru, seorang pengajar misalkan, seorang ustadz. Namun ustadznya membolehkan pemilu, membolehkan demokrasi, membolehkan demonstrasi, membolehkan kudeta, revolusi, membolehkan dakwah dengan televisi, membolehkan gambar makhluk bernyawa dan semisalnya. Lambat atau laun santri atau murid tadi akan ikut seperti gurunya tersebut. Dan ini terbukti barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam mencari ilmu syar'i, Al-Qur'an was sunnah, sandaran kita adalah Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sandaran kita adalah sebagaimana athar Ibnu Sirin tadi. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat dari kesalahan, kekeliruan, kecuali para anbiya wal mursalin. Adapun kita-kita atau para ulama atau bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu pun juga apa? Juga tidak selamat dari kesalahan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kesalahan yang ada, yang nampak, yang kita perhatikan atau kita mendengar atau kita melihat segera dibenahi. Segera dibenahi, disempurnakan. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jangan dibiarkan. Karena kesalahan kalau dibiarkan justru orang yang salah tidak tahu kalau dia itu bersalah. Paham maksudnya ya? Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Innama ana basyarun." Rasulullah bayangkan itu. Sesungguhnya kami itu atau aku ini manusia biasa. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kata Rasulullah. Apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum hidakumullah, manusia itu banyak lupanya, kekeliruan yang ada dibenahi, jangan dibiarkan. Barakallahu fikum. Kita kembali ke inti pembahasan kita, bahwasannya barang siapa yang benci dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia ngamalkannya, sungguh dia telah kafir. Benci saja. Dia benci tapi ngamalkan juga. Nah, itu bahaya sekali. Nah, terus bagaimana yang tepat? Yang tepat ketika dia ngamalkan syariat tersebut jangan benci. Harus ridha, pasrah, terima. Itu syariat. Mau tidak mau sepahit apapun itu syariat. Paham ya? Barakallahu fikum. Meninggalkan penipuan, meninggalkan ribawiyah misalkan. Itu juga ridha karena Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah Taala akan gantikan yang lebih besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma taraka ahadun syai'an lillah illa 'awadahu Allahu khairan minhu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah ada seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang dia tinggalkan lebih baik daripada barakallahu fikum sebelumnya. Dalam artian Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik. Kebaikan tersebut ada dua kemungkinan, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Qala asy-syarih asbahullah, walakin la yalzam mimma taqaddam anna man irtakaba ma'siyatan aw kabiratan yakunu mubghidan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa yastahiqu hadzal hukm. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali.
Akan tetapi tidak mengharuskan perkara-perkara yang telah lewat. Barang siapa yang dia itu terjatuh ke dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa besar, dikarenakan dia membenci terhadap syariat Rasulullah, kemudian dia berhak untuk dihukumi dengan hukum seperti ini. Maksudnya dikafirkan tuh jangan sembarangan. Karena sudah kita lewati ada penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan, itu ada penghalang-penghalang. Penghalang yang pertama karena kebodohan, kedua karena lupa, ketiga karena terpaksa, keempat lupa sudah tadi. Karena kekeliruan. Nah, empat ini ya. Empat ini penghalang untuk seorang tidak bisa dikafirkan. Jadi ini kata beliau, barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang telah lewat, pembatal-pembatal keislaman, atau dia benci terhadap syariat Rasulullah, jangan langsung dihukumi dengan hukum ini. Kafir, dilihat dulu sebabnya kenapa gitu loh. Mungkin sebabnya karena dia bodoh, atau sebabnya karena dia lupa, atau sebabnya karena dia keliru, atau sebabnya karena dia terpaksa, maka tidak bisa dikafirkan dengan itu. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Fahada ilzamun batil. Nah, barakallahu fikum. Naam. Hukum asalnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, pengharusan yang seperti ini bentuknya adalah pengharusan yang batil. Nah, mengharuskan dikafirkan semisalnya itu adalah batil, namun dilihat dulu. Falaisa kullu man fa'ala manhiyan anhu aw taraka ma'muran bihi yakun mubghidan. Perhatikan, tidak setiap orang yang dia melakukan sebuah larangan atau meninggalkan sebuah perintah, kemudian dia katakan kamu mesti benci, enggak? Belum tentu. Belum tentu dia orang itu benci gitu loh, paham ya? Ketika meninggalkan sebuah perintah atau melakukan sebuah larangan itu belum tentu orangnya itu benci gitu loh terhadap syariat tersebut. Namun bal qad yakunu an jahlin au tasahulin au ghururin au ghalabati syahwatin au kasalin au syubhatin au nahw dzalik. Bisa jadi, barakallahu fikum, seseorang ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, barakallahu fikum, atau dia meninggalkan sebuah perintah, barakallahu fikum, itu bisa jadi sebabnya karena kebodohan, atau karena bermudah-mudahan, atau karena dia tertipu, atau karena dia syahwatnya, hawa nafsunya lebih dominan, atau karena malas-malasan, atau karena syubhat, itu semuanya mungkin. Oleh karena itu tidak bisa kita kafirkan secara langsung, perlu diperhatikan. Faqad yakunu 'inda murtaqibil kabirah minal iman wal i'tiraf wal inkisar wal khauf wal raja li rahmatillah wa tama' fi maghfiratihi ma laysa 'inda tarikiha mimman qad ya'tarihi ajbun atau ajabun ujubun ya, ujub ya, karena ujub itu lain maknanya ya. Ujubun wa ikhtirarun bi 'amalihi wa sawqun bi sa'yihi wasdira'un li ghairihi wala haula wala quwata illa billah. Artinya bisa jadi terkadang orang yang melakukan dosa besar itu dia masih memiliki keimanan dan mengakui itu dosa besar dan penyesalan, dan dia juga merasa takut, waraja, dan berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh orang yang mungkin meninggalkannya, barakallahu fikum, karena sebabnya apa? Sebabnya karena sombong, atau karena tergiur tertipu dengan amalannya, atau karena dia lebih percaya dengan usahanya, atau karena dia barakallahu fikum mengejek dengan yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya diletakkan pada tempatnya, dilihat keadaannya. Ketika dia meninggalkan sebuah perintah atau melaksanakan sebuah larangan, sebabnya apa gitu loh. Baru nanti di balik itu ada hukum yang berlangsung gitu. Tapi kalau langsung dihukumi jangan. Bahkan orang yang misalkan terjatuh dalam sebuah kebid'ahan, apakah langsung kita katakan kamu mubtadi'? Tidak, dilihat dulu sebabnya kenapa. Sebabnya kenapa? Kalau sebabnya karena dia itu barakallahu fikum tidak tahu, atau karena barakallahu fikum faktor-faktor yang lain, maka tidak bisa kita hukumi. Paham ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam perkara menghukumi ini, karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Karena menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Jadi kita tidak bisa menghukumi seenaknya. Si fulan kafir, si fulan fasik, si fulan mubtadi',
si fulan hizbi, semuanya butuh apa? Argumen dan dalil yang akurat. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam vonis, karena apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau orang enggak punya gambaran, enggak punya argumen, enggak punya dalil, kok menghukumi, ya keliru. Nah, kecuali kalau dapat bukti yang akurat gitu loh. Nah, misalkan ditanya si fulan itu bagaimana? Si fulan itu bagaimana keadaannya? Nah, si fulan siapa? Kita enggak kenal si fulan. Ketemu pun nggak pernah, mendengar tentang si fulan pun nggak pernah. Ya kita lebih baik wallahu alam. Paham ya? Tapi kalau si fulan itu bagaimana keadaannya? Misalkan si fulan terkenal ma'ruf dengan apa? Hizbiyahnya, ma'ruf dengan pemikiran sesatnya, dikabarkan kepada kita walaupun kita belum pernah ketemu, tidak masalah karena tahu gambarannya. Jadi ketika tidak punya gambaran sama sekali, ya jangan menghukumi. Karena berbahaya, barakallahu fikum. Naam, berbahaya. Wala yuhmal hadzal kalam 'ala tahawun bil ma'asi. Dan ucapan seperti ini tidak bisa kita bawa untuk menghukumi orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat. Bal yajibul hadar minha, bahkan wajib berhati-hati darinya. Wastinabuha, dan juga wajib na'am barakallahu fikum menjauhi perkara-perkara maksiat. Wa taubah wan nadam, dan juga bertaubat serta menyesali. Wal istighfar, dan juga minta ampunan. Li'anal ma'asi sababul ghadabi wal 'adzabi wa su'il khatimah. Karena kemaksiatan itu adalah sebab yang bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga jeleknya akhir hidupnya. Karena hati-hati barakallahu fikum, innamal a'mal bil khawatim, bahwasannya amalan-amalan itu tergantung dengan akhir hayatnya atau akhir hidupnya. Oleh karena itu jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Kama annahu yajibu 'ala man hadahu Allah wa manna 'alaihi bi fadlihi wa ihsanih, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepadanya dan Allah Ta'ala berikan karunia terhadapnya dengan keutamanya serta kebaikannya, an yahmidallaha ta'ala wa yashkurah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa yas'alahu al-afiyah, dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keselamatan, wa husnul khatimah, dan juga barakallahu fikum ditutup dengan akhir hayat yang baik. Fa innal a'mala bil khawatim. Naam, karena sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan akhir hayatnya, penutup hidupnya. Wala yatashammat bi ikhwanih, dan jangan kita saling menuduh saudara-saudaranya. Naam, fa yu'afihumullahu wa yabtali, kemudian justru Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan mereka dan menguji dia. Bal yas'alullaha an yu'afiyahum wa yahdiyahum wa la yabtaliyah, dan bahkan hendaknya seorang itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menyelamatkan mereka dari fitnah dan berikan hidayah kepada mereka dan tidak menguji orang tersebut. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bahkan kita boleh mendoakan hidayah kepada orang-orang kufar yang masih hidup, boleh enggak? Boleh. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah mereka masuk dalam agama Islam. Tapi kalau mereka sudah meninggal, enggak boleh mendoakan ampunan sedikit pun enggak boleh. Tidak boleh mendoakan ampunan sedikit pun bagi orang-orang kufar. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin." Nah, barakallahu fikum, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Nah, artinya tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan terhadap orang-orang musyrikin walaupun kerabat dekat sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri, saudara sendiri ketika meninggal dalam keadaan kekufuran, waliyadzubillah, enggak boleh kita mendoakan ya Allah ampunilah mereka, ya Allah berikanlah mereka ampunan, enggak bisa. Paham ya? Bahkan Rasulullah saja ketika memintakan ampunan untuk ibunya, apa yang beliau kabarkan? Allah Ta'ala mengizinkan enggak? Tidak mengizinkan. Suatu ketika Rasulullah mengatakan ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah itu. Artinya, suatu ketika aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan doa untuk ibuku, falam ya'dzan li. Aku enggak diizinkan. Padahal doanya Rasulullah mendoakan ibunya, bayangkan tuh. Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafirah, musyrikah. Barakallahu fikum. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adina li. Akhirnya aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, diizinkan. Ziarah kubur umum sifatnya. Dalam rangka untuk apa? Mengingat kematian. Barakallahu fikum, seperti itu. Dikit lagi barakallahu fikum. Summa innahu la yakhfa anna mu'taqada ahli sunnati wal jamaah anna al-'asi wa murtakibal kabirah la yukaffar. Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya tidak diragukan lagi, tidak asing lagi bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku maksiat
dan pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Hati-hati ini ya. Nah, karena dalam rangka menyelisih siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Paham ya? Dan Khawarij muncul awal mulanya di zaman sahabat. Awalu bid'atin zaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam Islam bid'ah Khawarij. Yang dipelopori oleh siapa? Dzul Khuwaisirah siapa? At-Tamimi, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang mulutnya lancang di hadapan Rasulullah mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Ketika Rasulullah membagikan sebuah harta, udah sebagian para sahabat, yang ini diberi banyak, yang ini diberi sedikit. Yang banyak itu karena orang-orang baru masuk Islam gitu ya. Istilahnya dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hatinya mereka biar senang terhadap Islam. Malah ini Dzul Khuwaisirah lancang mulutnya, mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Akhirnya Rasulullah pun marah mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu?" Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba 'unuqah." Biarkan aku penggal leher orang ini, kata Umar bin Khattab. Cemburunya terhadap agama Islam, pembelaannya terhadap agama Islam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan." Nanti akan lahir dari orang tersebut yang semisalnya hingga saat ini. Orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah apa? Ahlus Sunnah mengenai pelaku dosa besar tidak kafir, tapi apa? Mu'minun bi imanih naqisul iman. Dia masih dikatakan beriman dengan keimanannya, cuman imannya berkurang. Paham itu ya? Nah, asin maksiatih, dia pelaku maksiat dengan maksiatannya, tidak kafir. Berbeda dengan kelompok yang berikutnya siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dipelopori oleh siapa? Siapa pemimpin Mu'tazilah? Yang waktu itu di zamannya Imam Hasan Al-Basri. Siapa? Siapa? Siapa Akh Hasan? Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Waktu itu berada di majelisnya siapa? Hasan Al-Basri. Nah, barakallahu fikum. Ada orang bertanya, "Ya Imam, ma hukmu sahabil kabirah?" Wahai Imam, apa hukumnya pelaku dosa besar? Langsung dia berdiri nih, Wasil bin Atha ini. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili langsung berdiri mengatakan, "Sahibul kabirah la mu'min wa la kafir walakinahu fi manzilah baina manzilataini." Pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, di antara tengah-tengah. Paham ya? Di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak kafir. Terus bagaimana? Ya pokoknya enggak mukmin, enggak kafir. Fi manzilah baina manzilatain, dia berada di sebuah tempat di antara dua tempat. Nah, padahal Wasil bin Atha ini ya, kalau bicara jangan ditanya, wah dia bicara dia. Khutbah pidato itu pinter, fasih, tapi tidak bisa mengucapkan huruf. Tidak bisa mengucapkan huruf apa? Huruf ra. Bisa enggak? Ra. Bisa antum? Nah, ini Wasil bin Atha ini pintar lalu ngomong, tapi mengucapkan huruf ra itu enggak bisa. Suatu ketika dibilang burun, suruh mengucapkan burun semacam gandum ya, dia ubah menjadi lafaz yang lain artinya sama. Qamhun. Pandainya di situ. Tapi Mu'tazilah ya jangan sampai kita tertarik ya, karena yang namanya ahlu bid'ah wa dhalal, ahlu batil barakallahu fikum, hizbiyun atau yang semisalnya, mereka tuh kalau bicara juga ada yang bisa memberikan pengaruh. Inna minal bayani apa? Nasihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir, memberikan pengaruh gitu ya. Nah, ini Wasil bin Atha ini kalau ngomong jangan tanya. Nah, sebagaimana ungkapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih, secara makna beliau mengatakan, "U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an." Jadi ahlu bid'ah wa dhalal, orang-orang sesat itu mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Nah, cerdas. Kalau bicara bisa dia, tapi kalau untuk masalah ngucap huruf ra enggak mampu, enggak bisa dia. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan kita lihat sini, wala yuqal innahu bimanzilah bainal bimanzilatin bainal Islam wal kufur. Tidak pula mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu berada di sebuah tempat antara keislaman dan kekufuran. Ini bahaya sekali ini. Karena kalau meninggal dunia dikubur di mana? Orang-orang Mu'tazilah ini kalau meninggal dunia dikubur di mana? Mau dikubur sama kaum muslimin katanya bukan muslim. Dikubur sama orang kafir juga orang kafir, tengah-tengah. Yang jelas ana barakallahu fikum fizakumullah, na'am sangat berbahaya sekali. Wa nahwi dzalik min aqwali ahli bid'ah, dan jika semisal dari itu dari ucapan-ucapan ahli bid'ah, bal yaqulun, bahkan ahli sunnah mengatakan huwa mu'minun bi imanih fasikun bi kabiratih. Dia masih mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan apa? Dosa besarnya. Au mu'minun naqisul iman ini. Atau dia dikatakan mukmin tapi berkurang keimanannya. Maksudnya bagaimana? Dia masih mukmin enggak? Masih mukmin, masih punya dasar keimanan itu ya. Naam.
Kama fil aqidah wasithiyah wa nahwiyah, sebagaimana dalam kitab aqidah wasithiyah dan yang semisalnya, bal ukhuwah al-imaniyah sabitatun ma'al ma'asi, bahkan persaudaraan seiman itu masih ada pada pelaku maksiat, barakallahu fikum, sehingga al-mu'min akhul mu'min atau al-muslim lil muslim atau al-muslim akhul muslim itu maksudnya ukhuwah Islamiyah saja. Paham ya? Adapun secara barakallahu fikum ukhuwah secara keyakinan imaniyah itu ya harus semanhaj akidah sejalan. Paham ya? Kalau ukhuwah Islamiyah ya kaum muslimin saudara-saudara kita. Barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu sebutkan di sini bal ukhuwah al-imaniyah sabitatun ma'al ma'asi, bahkan orang yang barakallahu fikum berbuat maksiat masih ada persaudaraan secara iman, karena orang muslim itu masih memiliki dasar keimanan. Jadi kaidah yang keliru itu setiap mukmin muslim dan tidak setiap muslim mukmin itu keliru. Setiap mukmin muslim dan tidak setiap muslim mukmin itu keliru. Dulu pernah dipelajari sekolah-sekolah itu ya. Tapi yang tepat bagaimana? Setiap mukmin muslim dan setiap muslim masih mukmin punya dasar keimanan. Karena kalau enggak punya dasar keimanan enggak muslim lagi. Paham ya? Masih mukmin itu masih asal iman, dasar keimanan masih ada gitu loh. Kalau enggak ada sama sekali, muslim enggak? Bukan. Oleh karena itu perlu diperhatikan, barakallahu fikum hidakumullah. Khulasahnya, barakallahu fikum hidakumullah, pelaku dosa besar untuk di dunianya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia masih mukmin berkurang keimanannya, maksiat dengan kemaksiatannya. Di akhiratnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Taala menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya ke surga. Dan jika Allah Taala menghendaki diampuni, diampuni langsung dan masuk surga. Itu pelaku dosa besar. Kemudian menurut orang Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar nanti di akhirat kekal di dalam neraka karena mereka meniadakan syafaat bagi ahli kabair. Mereka mengatakan enggak ada syafaat bagi ahli kabair katanya. Karena mereka sudah mengkafirkan sudah mengkafirkan terlebih dahulu. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum mereka berdalilkan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat pada orang-orang kufar. Oleh karena itu kita harus hati-hati, barakallahu fikum. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah ini. Mengatakan pelaku dosa besar apa tadi? Mukmin naqisul iman. Dia masih mukmin berkurang keimanannya. Di akhiratnya bagaimana? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi afiyah. Wa nasallaha an yaj'alana mubarakan aina ma kunna. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.